Centennial de la Bodega ini sangat terkenal karena desanya itu dibikin di antara gua-gua batu. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big old I got my chip. Oh! I don't recommend doing it that way. Why not? Like put it like mine. Okay. 40%. Ah! Itu pulangnya yang geli kalau pulangnya karena kita pinggir jurang. That's so much. Oh my god, it's open. Ham, potato, chips, nature flavored. Skibbity toilet. Oh my goodness, oh my goodness. Alpha. So. End of song. That was good though. Yeah. Wow, these are nice pictures. I could draw anything. You okay? We can't find. You know, it would be really bad. Film cowboy itu. Oh, bikin sinematik. So nice. Look at that. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Teman-teman, ini cepat aja ya. Ini sekarang saya lagi ada di restoran di salah satu area. Ini area sangat terkenal sekali di daerah Andalusia, terutama di Provinsi Cadiz. Nama areanya adalah Centennial de la Bodega. Jadi ini kita bisa bilangnya ini adalah sebuah desa yang sangat kuno dan sangat antik. Ini dulu dipercaya sebagai puncak keberhasilan orang-orang Roma pada zaman itu. Kemudian setelah orang-orang Roma berhasil membangun area ini, kemudian direbut oleh orang-orang suku Moris atau orang Maroko ya, orang-orang Muslim yang datang ke area sini. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian diambil alih kembali oleh orang-orang asli Spanyol tentunya. Centennial de la Bodega ini sangat terkenal karena desanya itu dibikin di antara gua-gua batu. Jadi yang sangat menarik di area ini adalah karena ini areanya di ketinggian, di pegunungan. Kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 600 meter dari permukaan laut, memang tidak tinggi sekali, tapi area gunungnya adalah area gunung berbatu sehingga pemukiman penduduk di sini itu rumahnya dia sebagian itu temboknya adalah batu. Misalnya sekarang saya sedang berada di salah satu restoran di sini, dan restoran ini dindingnya batu, atapnya juga batu. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, di atas ini batu, kemudian di sebelah kanan saya juga batu. Dan ini adalah salah satu area yang menarik untuk dikunjungi. Biasanya high season di sini itu justru bukan musim panas, karena kalau musim panas panas sekali. Ini di luar suhunya 42 derajat Celcius, teman-teman. Sebenarnya saya kesini sama Oki, sama Nolan, Matilde, dan juga saya, kita berempat. Cuman karena saya sudah beberapa kali kesini, jadi memang tentu saya belum bikin vlog. Jadi hari ini karena suhu di luar 42 derajat Celcius dan saya kasihan dengan Matilde, sehingga saya sama Matilde memilih untuk stay di restoran. Oki dan Nolan mereka jalan di luar, tapi saya nggak tahan karena panas sekali. Mungkin nanti saya akan tunjukkan sedikit ke teman-teman sekitar di area sini ya teman-teman, karena di luar panasnya luar biasa. Anyway, kenapa dibilang namanya agak unik, Centennial de la Bodega? Bodega itu adalah salah satu brand wine di sini yang sangat terkenal. Kemudian Centennial itu bahasa Latin, kurang lebih artinya itu adalah pengepungan 7 kali. Jadi setelah dulu dikuasai oleh orang-orang Moris, orang-orang dari daerah Maroko,
orang-orang Spanyol yang menguasai daerah ini itu butuh 7 kali pengepungan untuk mengkonker area ini, sehingga disebutlah area ini menjadi Centennial de la Bodega. Jadi ini adalah area penghasil wine yang berhasil direbut kembali oleh orang-orang Spanyol setelah pengepungan 7 kali, kurang lebih begitu teman-teman ceritanya. Dan saya ajak teman-teman untuk keluar, cuman karena sekarang masih panas sekali di luar, masih 42 derajat Celcius, nggak tahan teman-teman untuk jalan di luar. So nanti kita ketemu lagi. Jadi tadi ceritanya kita dari rumah menuju ke sini, memang tidak banyak bikin video karena asik ngobrol sama Oki sama Nolan. Jadi kalau sudah agak redup ya teman-teman, saya ajak teman-teman untuk melihat sedikit bagaimana suasana Centennial de la Bodega di Provinsi Cadiz di regional Andalusia, Spanyol. Centennial de la Bodega. Nah teman-teman, jadi atapnya batu-batu begini, rumah-rumahnya di bawah batu-batu. Halo teman-teman, ternyata ada kesalahan teknis. Saya baru sadar ketika saya mengedit video ini. Jadi ketika kami berada di ronda, ternyata sepertinya mikrofon saya tidak terpasang dengan sempurna, sehingga suara saya tidak begitu jelas terdengar dan menjadi aneh teman-teman suaranya. Jadi selama berada di ronda, akhirnya semua video yang saya buat itu suaranya harus saya off-kan, karena saya sendiri tidak paham dengan apa yang saya sampaikan karena suaranya tidak begitu jelas. Anyway, ketika kami sampai di ronda ini sudah sore, sekitar jam 6 sore kami sampai di ronda, dan ronda ini adalah salah satu kota tertua di Spanyol yang letaknya berada di Provinsi Malaga, berada di regional Andalusia. Nah, sejarahnya ronda ini sendiri itu sebenarnya sudah mulai dihuni sejak abad ke-6 sebelum Masehi.
Nah, orang-orang yang mendiami wilayah ini adalah suku-suku Iberian, which is orang-orang asli Spanyol pada zaman itu. Cuman karena mungkin masih mungkin bisa dibilang zaman prasejarah ya teman-teman, orang-orang pada saat itu tidak mendokumentasikan sejarah dengan baik, sehingga tidak diketahui pastinya kapan awal mula ronda ini ada, cuman sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian area ini dikonker oleh orang-orang Romawi. Dan sejak datangnya orang-orang Romawi, mulailah dibangun peradaban yang lebih layak. Dan karena orang-orang Romawi itu benar-benar terkenal mendokumentasikan sejarah-sejarah, dari zaman Romawi itulah ronda ini sudah mulai terdokumentasi dengan baik sejarahnya. Sampai dengan sekitar tahun 700-an setelah Masehi, ketika orang-orang Muslim dari daerah Afrika, pada saat itu orang-orang Maroko datang ke daratan Spanyol melalui Selat Gibraltar ya teman-teman, tahun 700 kalau saya tidak salah, 700-an sekian. Mereka mulai menguasai wilayah-wilayah di Spanyol, terutama di area Andalusia. Dan kebetulan karena ronda ini letaknya dekat dengan Afrika, masih dekat sekali dengan area Gibraltar, dan akhirnya ronda ini dikonker oleh orang-orang Muslim pada saat itu. Nah, tempat-tempat peribadahan atau bangunan-bangunan sejarah, bangunan yang sangat diagungkan pada saat itu diubah menjadi masjid-masjid, ataupun juga orang-orang Muslim mulai membuat masjid-masjid di area ini, teman-teman. Long story shortnya, setelah beberapa tahun dikuasai oleh orang-orang Muslim, akhirnya ronda ini bisa direbut kembali oleh orang-orang Spanyol. Dan kemudian bangunan-bangunan tempat peribadahan orang-orang Muslim pada saat itu dirubah menjadi gereja, banyak sekali. Cuman pada saat itu bangunan-bangunan Muslimnya tidak seluruhnya dibongkar. Jadi kalau kita melihat sekarang gereja-gereja atau bangunan-bangunan di ronda, itu kita bisa melihat di sana ada peninggalan-peninggalan sejarah Islam di sana, karena bangunannya tidak 100% dihancurkan dan dibikin baru, hanya dialihfungsikan dan ditambahin ornamen-ornamen yang menunjukkan sebagai tempat peribadatan orang-orang Katolik. Ada beberapa tempat yang sangat menarik di sini. Salah satunya adalah tempat pemandian Arab yang sangat terkenal di sini. Di sini dibilangnya Arabian Bath. Berkunjung ke ronda ini seperti melihat 4 peradaban. Jadi peradaban sebelum Romawi, kemudian peradaban zaman Romawi, kemudian peradaban ketika Muslim datang dan menguasai wilayah ini, dan peradaban orang-orang Spanyol hingga sampai saat ini. Banyak sekali hal-hal menarik di sini, cuman sayangnya ketika saya membuat video, teman-teman mungkin belum berjodoh ya. Saat saya membuat video ternyata suara saya tidak terlalu terdengar. Jadi lain kali saya akan bawa teman-teman ke sini melihat secara langsung lebih detail lagi tentang bangunan-bangunan dan nilai-nilai sejarah yang berada di ronda. Ronda sendiri sekarang menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat terkenal di area Andalusia dan memberikan sumbangsi besar kepada Provinsi Malaga, karena pajak dari turisnya di sini besar sekali. Karena semua video saya rusak suaranya ya teman-teman, jadi mungkin kita lanjutkan lagi aja. Nanti di ronda insya Allah saya akan berkunjung lagi ke sini.